stress. But isn't that so? Yeah, things go wrong, relationships don't work, but doesn't mean you say, oh, we'll be cutty forever. You grow up, right? You're happily married, everyone has kids, everyone moves on. Sudah 27 tahun berlalu sejak film Mohra memberikan status bintang kepada Raveena Tandon yang akan selalu dikenang sebagai mas girl di industri Bollywood. Sekarang, terhitung sudah 30 tahun Raveena Tandon sudah berada di industri, tapi ia masih selalu membuat kehadirannya di berbagai acara begitu istimewa. Apa yang menjadikannya aktris jauh ini adalah keputusan yang tidak disengaja. Mimpi sebenarnya dari Raveena adalah menjadi petugas kepolisian. Mimpi itu harus putus bersama dengan kuliahnya yang sudah berjalan 2 tahun karena kepopulerannya menjadi aktris. Memang sejak Raveena masih berusia pertengahan belasan, ia sudah menjadi bintang iklan shampoo. Juga karena ia pernah magang di salah satu agensi, Raveena kerap kali diminta menggantikan model iklan saat sang model tak bisa hadir. Raveena mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya tersebut bukanlah karena apa-apa kalau ia memang memiliki wajah yang memiliki nilai jual. Wajah yang menjual menjadi senjata pamungkas Raveena yang membawanya menjadi salah satu aktris fantasi pria di era 90-an. Memang ayahnya merupakan sutradara dan produser, tapi Raveena mengatakan segala apa yang terjadi pada dirinya bukan karena status ayahnya. Jelas karena wajah dan takdir yang membawanya ke jalur ini. Raveena mengingat bagaimana ia selalu mendapatkan tawaran 7 hingga 8 film semasa kuliahnya. Dan itu bukan karena ayahnya. Ia juga menolak tawaran film-film itu karena pendidikannya. Di sepanjang perjalanan pilihan karirnya, Raveena telah bertahan dan menciptakan jalannya sendiri. Lagu-lagu hit seperti dari film Kiladiyo Ka Kiladi, Bademia Chotemia, hingga Dulheraja, Raveena telah menerima pengakuan yang layak secara komersial sebagai aktris pembangkit gairah film. Dalam kurun waktu 1 dekade di era 90-an, Raveena telah berhasil melakukan sesuatu yang tidak banyak aktris lalui. I never belonged to any camp. I didn't have godfathers promoting me. I didn't have heroes promoting me. I was not sleeping around with heroes for roles. I was not having affairs. Salah satu bukti bahwa Raveena berdiri sendiri di atas kakinya menjadi aktris tanpa campur tangan ayahnya adalah pada saat ia menerima film pertamanya Pattar Ke Phul tahun 91. Saat itu Raveena masih berada di bangku kuliah. Seorang teman menelponnya apakah Raveena sedang berada di bandara atau tidak. Teman itu mengatakan, kalau kamu sedang di bandara, tolong kamu keluar karena saya sedang berjalan dengan Salman Khan. Cukup melambaikan tangan saja kepada kami karena Salman saat itu sedang mencari pemain wanita untuk film Pattar Ke Phul. Raveena melakukan apa yang diperintahkan temannya tersebut dan tawaran film itu datang beberapa waktu kemudian. Raveena sempat ragu, tapi ayahnya mengatakan jangan khawatir, semuanya akan diurus. Tapi Raveena sebenarnya mendapatkan kekuatan saat ia mendiskusikannya itu dengan teman-teman kuliahnya. Teman Raveena mengatakan, kalau kamu tidak ingin melakukannya secara pribadi, tolong lakukan ini untuk kami. Kami akan datang ke lokasi syuting untuk mendukung kamu. Saat itulah Raveena menerima film tersebut dan ia harus meninggalkan teman dan bangku kuliahnya karena kepopulerannya menjadi aktris. Sejak berkarir menjadi aktris, Raveena juga sering dianggap sebagai ratu penolak film. Film-film yang menyebutkan nama Kajol sebagai casting awalnya, di film seperti Kuch Kuch Hota Hai, Gupt, dan Dil To Pagal Hai, Raveena Tandon mundur dari film-film tersebut. Meski Raveena tidak menyebutkan ia tidak ingin menjadi aktris nomor 2, ia membuat alasannya menolak film tersebut adalah karena ingin vakum selama 2 tahun dari akting. Padahal mungkin jika film itu terjadi pada Raveena, ia berkesempatan menambah sejumlah penghargaan Filmfare untuknya. Karena sejauh karirnya, Raveena hanya menerima 2 Filmfare, itu pun bukan sebagai aktris terbaik. Tapi penampilannya di film Daman kembali membuktikan bahwa ia benar aktris yang diakui dengan 1 penghargaan nasional.
Tak ada yang mengatakan karir Raveena mandat setelah ia hilang dari layar lebar. Raveena terus melakukan pekerjaan di beberapa acara televisi. Salah satu penampilannya yang akan datang September nanti di bioskop adalah di film KGF Chapter 2. मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने तुझे याद है It was a great honor working with her and we have done so many films together. Every film has been a hit on its own. Secantik-cantiknya Raveena, dua di antara aktor pria terpopuler tahun 90-an pernah mencapakannya karena wanita lain. Kita mulai dari hubungannya dengan Ajay Devgan. Bagaimanapun, Ajay tak pernah ingin mengakui hubungannya dengan Raveena. Ajay sendiri pernah mengatakan, dua wanita yang membuat hidupnya menjadi amburadul adalah Raveena Tandon dan Manisha Koirala. Tidak dapat dipungkiri bahwa chemistry Ajay dan Raveena seperti dalam film Dilwale, Ger, Ik Hirasta, cukup mendukung gosip bahwa keduanya pernah berkencan selama beberapa waktu yang lama. Sesuai laporan media, Ajay mencapakan Raveena demi Karishma Kapoor. Raveena dalam pernyataannya bahkan siap membuka semua bukti surat cinta antara dia dan Ajay. Bahkan dalam beberapa gosip yang tersebar, konon Raveena rela melakukan tindakan bodoh karena putus dari Ajay. Meski Raveena mengakui secara terbuka hubungannya dengan Ajay, berikut yang dikatakan oleh Ajay tentang Raveena Tandon. Dalam wawancara Ajay, ia mengatakan bahwa ia benar-benar tidak menginginkan Raveena Tandon. Ajay menyebut bahwa semua yang dikatakan Raveena sejauh tentang hubungan itu adalah semua untuk gimmick dan aksi publisitas. Keluarga kami memang dekat, kata Ajay. Saudari perempuan saya, Nilam, juga temannya, tapi saya tidak pernah dekat dengannya. Mengenai bukti surat cinta, Ajay mengatakan, katakan pada Raveena untuk membuka surat itu. Saya ingin membaca imajinasinya. Saya bahkan tidak berbicara dan menelpon dengannya berduaan. Ajay yang kesal mengatakan bahwa ia beberapa kali bergaul dengan beberapa aktris wanita utama, tapi hanya Raveena dan Manisha yang mengeluh tentang dirinya. Segitu tidak sukanya Ajay kepada Raveena dan Manisha, ia mengatakan bahwa jika Manisha dan Raveena adalah satu-satunya lawan main yang tersisa di bumi, saya tidak akan bekerja dengan mereka, kata Ajay. Keduanya sangat mirip secara temperamen. Pertama, mereka adalah pembohong, dan yang kedua, mereka adalah frustasi. Saya tidak suka orang buatan, saya cocok dengan orang asli, kata Ajay. Meski begitu, Raveena tetap mengatakan ia adalah seorang profesional dan tidak keberatan bekerja dengan Ajay kembali. Ia tidak membiarkan masalah ego mengambil alih saat bekerja. Kisah cinta Raveena Tandon dan Akshay Kumar adalah salah satu kisah cinta terbesar di Bollywood, seperti halnya Salman Khan dan Aishwarya Rai. Hubungan romantis mereka dimulai saat syuting film thriller aksi hit tahun 94 yang berjudul Mohra. Keduanya lalu melakukan banyak film bersama, dan cinta juga berkembang pesat secara berdampingan. Hubungan mereka lalu dibawa ke pertunangan rahasia yang disembunyikan selama 3 tahun. Alasannya karena Akshay ingin aman dengan beberapa penggemar wanitanya. Pertunangan itu harus terbuka saat mereka berpisah, tidak lain penyebabnya adalah karena beberapa wanita. Raveena saat itu mengatakan, ritual pertunangan semua sudah dilakukan, tapi mungkin itu disalahartikan sebagai pertunangan oleh Akshay. Raveena bahkan berhenti menandatangani film karena Akshay inginkan Raveena menjadi ibu rumah tangga. Raveena mengatakan bahwa ia sudah berhenti bekerja sebelum hari pernikahannya. Tapi Akshay masih mengulur waktu, dan sementara Raveena kembali menerima peran, Akshay inginkan pernikahan. Raveena lalu mengatakan ia lebih memilih karirnya daripada Akshay dengan konsep pernikahannya. Bukan tanpa sebab Raveena memilih kembali karirnya daripada pernikahannya dengan Akshay. Penyebab lainnya adalah karena kehadiran wanita lain, seperti Rekha dan Shilpa Shetty. Menurut Raveena, Rekha mencoba memukul Akshay karena Akshay
ketahuan telah menjalin hubungan dengan Raveena. Raveena juga mengatakan tidak mungkin Akshay dan Rekha memiliki hubungan, karena Akshay akan lari kalau melihat Rekha. Itu hanya untuk sebatas film. Tapi itu di luar dugaan Raveena. Gosip Rekha Akshay semakin membara di depan publik. Raveena lalu memberitahu Rekha tentang batas yang harus ia miliki ke Akshay. Karena kalau tidak, ia akan mencakarnya, kata Raveena. Pada akhirnya Rekha dan Akshay mulai menjaga jarak, tapi kehadiran Shilpa Shetty membuat Raveena menjadi sangat khawatir. Raveena akhirnya menyerah dengan cintanya di tengah jalan. Bagaimanapun, Raveena menyadari citra Casanova Akshay tidak akan berakhir. Raveena mengatakan bahwa Akshay akan sigap melamar setiap gadis manapun yang ia sukai. Ia dengan cepat akan memanggil orang tua dari 3 atau 4 gadis tersebut sebagai ibu dan ayahnya. Begitulah sedikit cerita perjalanan karir dan asmara yang bisa dibagikan dari Raveena Tandon. Di kehidupan sekarang baik Ajay, Akshay dan Raveena sendiri masing-masing memiliki keluarga yang bahagia. Raveena menikahi pria bernama Anil Tadani, seorang distributor film. Raveena memiliki 2 orang anak dari pernikahannya tersebut. Sebelumnya di tahun 95 di umur 21 tahun, Raveena telah mengadopsi 2 putri sebelum ia menikah. Kini kedua putri angkatnya tersebut ada yang bekerja sebagai pramugari, satu lainnya bekerja sebagai manajemen acara. Sebelum benar-benar kita mengakhiri pembahasan tentang Raveena, berikut sedikit kontroversi yang pernah dilalui oleh Raveena Tandon. Pada tahun 2018, Raveena dihujat habis-habisan karena komentarnya pada protes petani yang sedang berlangsung. Raveena mengkritik aksi demo petani yang merusak fasilitas negara. Sebaliknya, ia malah mendapatkan kecaman karena dianggap kontra. Raveena lalu menghapus komentarnya tersebut dan mengatakan, tweetnya itu ia tidak tujukan kepada petani, ia berbicara mengenai antisosial. Raveena menyalahkan media yang memojokkan komentarnya. Berikutnya masih di tahun yang sama, di mana Raveena syuting di salah satu kuil di India yang melarang segala jenis pemotretan di sana. Raveena bahkan dibawa ke pengadilan karena hal itu. Terakhir, di tahun 2015 sebelumnya, Raveena menggugat situs web Jodoh Online, di mana sebanyak 2 situs menampilkan dirinya sebagai promosi tanpa izin darinya.